Halo teman-teman, sama Chris dari Trading Pintar. Hari ini kita lanjut dengan fundamental. Kita hari ini tetap mau coba trade dengan menggunakan berita. Dan untuk hari ini berita yang jadi sorotan kita itu adalah unemployment claims. Jadi klaim asuransi dari pengangguran ya. Jadi di Amerika itu punya kebijakan moneter. Jadi mereka kayak punya subsidi buat orang-orang yang tidak punya atau belum berpendapatan atau belum punya kerjaan. Dan karena besar, jumlah yang dialokasikan besar, ini mempengaruhi kebijakan moneter lainnya dan mempengaruhi pergerakan harga perdagangan derivatif teman-teman, khususnya di emas. Dan hari ini kita mau coba lihat pergerakan di pair XAU di emas dengan US dollar. Nah, untuk detailnya yuk bareng kita lihat ke monitor. Ya, kita sudah masuk di monitor seperti kemarin waktu kita bahas CPI. Kita hari ini mau bahas unemployment dengan menggunakan Forex Factory, juga dengan TradingView untuk lihat live harganya. Nah, seperti ini tampilan dari Forex Factory. Teman-teman bisa lihat. Dan kita bisa langsung masuk ya di search event. Langsung cari unemployment claim. Seperti ini teman-teman tulisannya. Nah, kemarin CPI, sekarang unemployment, langsung diklik aja. Langsung keluar ya untuk Desember yang akan datang tanggal 28. Nah, ini impactnya kurang begitu berdampak ya untuk yang berikutnya. Cuman kalau dilihat di pas di waktu-waktu lampau, di waktu-waktu kemarin itu dia merah, dan memang di unemployment claims ini punya peranan yang cukup untuk menggerakkan harga pasar khususnya di emas. Nah, isiannya seperti ini, dikeluarkan oleh Department of Labor, sama kayak kemarin di Snaker, jadi dinas ketenagakerjaan yang dari Amerika. Kemudian yang diukur adalah jumlah dari individu yang terdata atau tercatat ya, dia belum bekerja, dia masih dalam pengangguran dan punya fasilitas insurance unemployment-nya, jadi punya asuransi status penganggurannya. Dan ini biasanya datanya itu dikeluarkan tiap minggu. Untuk efek biasanya nih, usual efek yang biasa terjadi apabila data yang keluar aktual itu lebih rendah daripada forecast, itu lebih bagus dari currency. Kenapa seperti itu? Karena ya subsidi teman-teman, balik lagi, kalau misalkan subsidi keluar itu kan habis konsumsi ya, jadi mereka tidak punya sumber, jadi ini dipakai habis pakai, mereka tidak punya sumber simpanan, jadi uang yang terjadi lebih sedikit keluar, jadi dimakan oleh masyarakat, seperti itu. Dan untuk frequently-nya, jadi biasanya keluar, biasanya rilis itu di hari pertama, hari Kamis ya, on the first Thursday after the weekends. Nah, untuk rilis berikutnya di Januari 4, 2024 ini yang kalau rilis di 28 nih ya, untuk berikutnya ya. Dan Forex Factory punya notes, ini tuh data yang keluar pertama. Jadi awal mula data, di mana datanya dipakai, yang nantinya akan dipakai oleh berbagai macam badan seperti bankers juga ya, make nanti untuk membuat jadi dasar, membuat atau acuan, membuat kebijakan-kebijakan moneter barunya. Seperti interest rate itu juga masuk di data ini. Seperti itu teman-teman. Note juga nih, kenapa teman-teman harus
care atau kenapa teman-teman harus perhatikan. Ya ini balik lagi tadi, ya ini punya power yang cukup untuk menggerakkan cadangan dana mereka, dan dananya dari Amerika ya, ada reverse-nya mereka. Jadi cukup memberikan dampak di dalam pergerakan harga khususnya di derivatif di forex teman-teman ya. Oke, ini untuk isian dari berita unemployment claims, dan kita mau lihat nih apakah seperti yang diberitakan, apakah memang dampaknya sebegitunya sampai kita bisa jadikan ini rambu-rambu. Kita langsung aja masuk di TradingView di XAU USD. Nah, kita sudah masuk di TradingView. Oke, kita balik sebentar tadi. Lupa sedikit teman-teman. Sorry. Di tanggal 28 ya, 28 jam 8.30 malam. Nah, di XAU USD di TradingView, teman-teman jangan lupa untuk menselaraskan waktu zonanya. Yang kalau default biasanya ikut waktu London. Kita ubah di waktu Jakarta teman-teman ya, di +7. Diklik ya, dan sudah selaras. Baru kita masuk ngelihat di waktu mundurnya apakah memang benar adanya perubahan harga atau pergerakan yang benar-benar berbeda dengan pergerakan pada awalnya. Kita lihat di tanggal 28 belum ada. Kita lihat di sebelumnya tanggal 21 Desember berarti teman-teman. 21 Desember 2023 di jam 8.30 malam. Oke. Langsung masuk ke Ghost tuh. Di sini diubah tanggal 21 ya. 20.30. Sudah langsung saja. Oke, nah langsung kelihatan candlenya beda sendiri ya teman-teman ya. Candlenya lebih panjang daripada candle yang lain. Nah, kita ukur aja langsung ini untuk yang teman-teman yang belum kelihatan. Kita kotakin aja jadi kelihatan. Beda sendiri dia. 20.30 ya. Kamis 21 Desember 20.30 jam 8.30 PM. Nah, di sini. Bukan hampir, lewat teman-teman ya. 1360 pips. 14 poin hampir. Dari 2030 ke 2046 teman-teman. Ini waktu rilis berita unemployment ya. Kemudian di hari lain di tanggal 7 Desember, yuk kita lihat tanggal 7 Desember 2023. Di jam yang sama 8.30 langsung ke Ghost to 7 Desember berarti di sini 07. Yang ini tidak perlu diubah. 20.30 kita langsung aja. Oke, beda lagi ya, lumayan ya. Walaupun tidak seperti yang tadi, yang di awal. Di sini kalau kita lihat ada sekitar 900 poin, 9 bar dari 2039.44 ke 2030.45. Hampir 10 poin teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat harga sebelumnya bergerak itu rata-rata di 300 pips. Paling tingginya, yang kecilnya di 70 pips tuh. 3. Wow. Dan pas rilis besar ya. 900 tadi yang pertama 1300. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Di November tanggal 30. Penutupan bulan ini juga biasanya jadi acuan juga teman-teman ya, karena close book laporan itu yang dilihat itu close setiap bulan. Jadi ada kemungkinan besar dia pergerakannya jauh lebih besar daripada rilis-rilis di minggu-minggu yang sebelumnya. Tapi buat lebih tahu lagi ya mari kita cek bareng-bareng apakah memang benar. Di tanggal 30 Desember 30 November ini dirubah 30, yang ini 11 November. Default format untuk penulisan tanggal itu dari tahun, bulan ke hari ya teman-teman.
Jadi tahun dulu, habis itu bulan, baru ketik harinya 30, tinggal di sini tinggal langsung masuk. Oke, dan ya besar ya. Kalau kita lihat ini masih ada efek berita juga di bar 15 berikutnya. Kalau kita lihat untuk single candlenya sendiri dia di 700. Cuman kalau misalkan kita lihat benar-benar semuanya, dia nembus 1000 pips teman-teman, 10 poin. Besar ya. Nah, ini jadi rambu-rambu kita teman-teman ya, buat teman-teman yang saya nggak sarankan sih sebenarnya kalau mau trade di waktu-waktu berita ini. Jadi teman-teman kalau pernah dengar, pasti pernah dengar sih yang bilang high risk high return ya. Ada pepatah high risk high return, di mana kita bisa dapat keuntungan besar tapi ada resiko yang besar juga mengikuti di masa kita dapat reward tersebut. Ini pun juga berlaku di dalam trade, khususnya di emas ya. Pergerakan yang seperti ini justru bikin kita harusnya lebih was-was, kita harusnya lebih hati-hati. Nah, karena ada rilis kapan mau keluarnya terus berita high impact seperti ini, teman-teman bisa pakai unemployment claims ini sebagai waktu rambu. Maksudnya waktu-waktu yang diperhatikan. Boleh, kalau saya pribadi, saya pakai waktu ini untuk saya close dulu dari market. Saya tipikal yang lebih konservatif, jadi ngelihat ini bergerak dulu. Waktu setelah dia rilis, efeknya sudah mulai melebar, dia close tandanya seperti apa. Di candle-candle berikutnya itu udah masuk lagi di candle-candle rata harian di sini. Makanya kita lihat agak mundur, si jam berikutnya kita ukur dia bisa dapat berapa poin geraknya waktu dari buka sampai close candle. Sekitar kalau harian rata-rata ya sekitar 3 sampai 5 poin. Kalau misalkan sudah close di situ berarti tandanya efek dari berita sudah mereda dan kita bisa lanjutkan lagi trade kita. Nah, begitu caranya kalau kita mau trade menggunakan berita fundamental, khususnya hari ini di unemployment claims. Buat teman-teman yang suka dan senang dengan video ini, boleh banget klik like, subscribe, dan sharing juga ke teman-teman lainnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye-bye, ketemu lagi di video berikutnya.